Good afternoon, this is your captain speaking, so just sit back and relax and enjoy the rest of the flight. Satu tiga tiga, this is your captain speaking. Kita balik lagi di This is your captain speaking, podcastnya HMFT. Pada pagi hari ini kita rekamannya pagi ya. Kita coba menyambung cerita tentang kemahasiswaan di TF. Kembali lagi sama saya, Naren, FT06, sama Farah juga FT19 ya, Par ya? Iya, Pak. Farah 19 kan? Nah, hari ini kita kedatangan tamu, adik NIM saya nih. Kebetulan adik NIM saya beberapa tahun tuh, Mik? Berapa tahun? 12 ya? 12. Saya 18, iya. 12 dan juga sekaligus kebetulan anak bimbingan saya ini. Harusnya pagi-pagi ini kita bimbingan, tapi karena tanggal merah ya udahlah. Jadi kita beralih ke hal yang lain. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, Mik. Nama ini apapun lah. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Mika Hidiart dari nggak apa-apa ya, pakai gue juga nggak apa-apa. Aku adik NIM-nya Pak Naren, tapi ya tadi beda jauh, 1338049. Apa lagi ya? Udah sih itu aja, Pak. Itu aja. Apa lagi sih? Lab medik. Iya. Boleh. Promosi TA sama Manaren gitu ya. Oke. Iya, dulu Far dia pertama kali kenalannya gitu, Pak. Kita NIM-nya sama. Dia tahu NIM saya dari mana? Lu tahu dari mana? Gue tahu dari kayak Pak Naren yang kasih tahu deh, Pak. Bapak NIM-nya 49. Saya ya? Oh, lupa. Iya. Oh, kamu biasa-biasa ya pakai NIM. Saya iya, pakai NIM. sekian. Oh iya, ternyata. Padahal waktu itu zaman nanya apa ya kamu? Saya lupa. Lomba juga, Pak. Lomba ya? Oh iya, mau ikut lomba. Nanti kita bahas lah. Lomba apa nih? Kayaknya Mika ini termasuk yang ambis lomba. Enggak. Kayak anak-anak mahasiswa zaman sekarang. Oke. Pertama-tama mungkin itu ya, kita bahas dari yang kemarin tentang jurusan TF dulu. Nah, dulu ceritanya Mika masuk TF gimana nih kisahnya? Jadi dulu awal-awal tuh kan sebenarnya dari SMA saya udah fix banget sebenarnya pengen teknik fisika tuh udah fix, let's go teknik fisika. Jadi salah satu alasan lucunya, banyak alasan serius tapi alasan lucunya tuh saya sama teman-teman intern saya semuanya mau FTI, Pak. Jadi waktu itu ada yang mau TI, ada yang mau Tekim. Terus kan kayak saya jagonya fisika deh, saya TF deh kalau gitu deh. Awalnya gitu, cuma awal bercanda aja gitu. Iya, makanya sok tahu banget kan. Nah, terus waktu itu juga udah ngeliat banyak ini sih mata kuliahnya yang saya ngerasa kalau yang lain kan kayak udah menjurus banget ya. Saya emang pengennya seluas itu sih teknik fisikanya, mau belajar elektriknya pengen belajar. Terus kayak bukan bangunan sih, waktu itu ada mekanika teknik juga pengen belajar. Jadi emang dari mata kuliahnya sih waktu itu saya carinya. Terus kebetulan paling cocok dibanding semua. Waktu itu kan ambis ya nyari mata kuliah di waktu lagi mau SBM. Terus saya bacain satu mata kuliahnya apa aja. Terus emang yang paling masuk ke saya tuh di semuanya di ITB tuh TF gitu. Nah, terus ada kejadian lucu waktu saya ke SMA itu. Saya pilihan kalau saya masuk FTI saya nggak dapet, Pak, harusnya. Jadi waktu itu di angkatan saya sama kayak Tomo lah ceritanya. Tomo kan diurutin, kalau Tomo diurutin sekolahnya, di sekolah saya juga diurutin biar dapet undangan. Waktu itu yang di FTI itu tahun kemarinnya 3 orang yang dapet, terus tahun pas angkatan saya orang keempat. Oke, ini undangan berarti kan? Iya, waktu undangan. Saya orang keempat yang diurutan di SMA saya. Terus langsung lah, waktu itu saya udah SMA udah ambisius banget, Pak, parah. Ujian saya, wah udahlah parah dah. Saya kamu SMA mana sih? Penabur, Mas, Mak 7. Oh, oke. Di Kalimalang. Iya, di Jakarta. Terus? Udah gitu saya udah ambis banget. Tiba-tiba gitu ngeliat nilai terakhir kan udah nggak bisa diganti lagi kan. Itu cuma semester 1 sampai semester 5 kan. Itu udah semester 5. Ya pokoknya tingkat 12 lah. Iya, kelas 12 semester 2. Gitu lihat udah. Saya waktu itu nangis tuh, waktu itu inget banget di kelas. Nangis, teman-teman saya yang biasa ngejek-ngejek saya udah gak ada lagi tuh, Pak. Ngejek-ngejek kita udah, ya udahlah, udah beneran. Ini nggak dapet kuliah deh kayak saya. Udah kayak gitu, karena dipenjurusin, saya waktu itu udah takut
banget gak dapat undangan kan. Saya mikir, aduh SBM kayaknya saya di Inten, ya maaf nyebut merek, tapi di Inten saya juga masih peringkat bawah kan. Udah gitu pas lagi mau milih jurusan tuh saya sampai bilang ke sama guru BK kan sering ngobrol tuh ya, apa saya teknik fisika ITS aja Bu ya, saya pasti dapet sih, karena males ujian juga sebenarnya kan. Sotoy lah orangnya, sotoy banget saya. Udah gitu. Tapi undangannya belum, ini tuh masih panik sebelum undangannya belum Iya. diumumin. Belum, bahkan belum daftar undangan Pak. Jadi emang sebelum undangan biar semua orang tuh dapat dapat undangan semua. Di SMA tuh kayak gitu sistemnya. Oh, strateginya ya. Iya, strateginya. Jadi I see. dibagi rata gitu. Terus akhirnya saya nggak mau lah, saya pengen tetap ITB kan. Nah, terus saya ngelihat kalau di STI malah saya bisa dapat harusnya. Ya udah saya masukin aja di ITB kan. Iya, harusnya bisa dapat. Oh gitu. Makanya saya waktu undangan malah pilihan satunya ITB. Padahal dalam hati saya tahu banget saya pengen teknik fisika gitu. Tapi karena saya pasti nggak dapat gitu kan kalau di undangan STI-nya, ya udah saya pilih STI. Pas undangan saya nggak dapat juga STI-nya. Kok saya nggak dapat? Itu saya ketawa banget, kayak harusnya saya dapat banget itu, udah diprediksi harusnya saya dapat banget, karena nilai saya kalau nggak salah hampir paling tinggi malah. Terus tahun kemarinnya dari 2 pokoknya jadi berkurang lah pokoknya intinya gitu. Saya agak lupa. Akhirnya berarti nggak dapat undangan. Undangan tuh pilihnya cuma 1 ya? Pilihnya 2, tapi biasanya kalau kalau pilihan 1 nggak dapet, pilihan 2-nya nggak dapet juga sebenarnya, jadi nggak ada ngaruh juga. Oh gitu. Iya, jadi pokoknya intinya kalau pilihan kedua tuh biasanya nggak dapet gitu. Pilihan yang saya tahu ya. Apa? Pilihan 2-nya FTI. Oh ya kamu milihnya kali. Itu kan Entahlah. Liganya sama. Iya. Entahlah, pokoknya saya nggak dapet. Akhirnya saya SBM di situ. Biasalah Inten, tipikal anak Inten, jam 7 sampai jam Inten 5 sih? Itu kayak les Pak, les. Oh, bimbel. Buat dapat buat dapat PTN. Nah, itu saya GO gitu, GO. Iya, macam GO. Kalau di Jakarta banyaknya Inten BTA kan. I see. Terus saya Inten waktu itu, ya ini sombong lah ya, kan emang ini podcast buat saya sombong ya. Wadah buat saya sombong, enggak ya? Jadi waktu itu boleh. Saya sombong emang. Pokoknya saya di Inten TO terakhir, kan kita tiap minggu tuh TO terakhir saya di kertas pertama. Saya udah dapat let's go. Itu jadi ya lu ngerti kan Far maksud gue di kertas pertama itu apa? Jadi waktu itu tuh ditempelin Pak. Dulu Inten juga sama? Enggak, saya nggak Inten Pak, tapi teman-teman saya Inten. Jadi Inten mah Farah mah di Bogor kan? Bogor juga ada sama Inten. SMA-nya di Jakarta sih Pak. Kamu. Apa? Tapi nggak Inten juga, beda. Ini jadi kayak iklan Inten. Maaf Inten. Habis ini tolong ada sponsorship dari Inten. Iya. Terus gimana? Terus pokoknya waktu TO terakhir saya tuh, jadi tuh kertasnya tuh banyak banget Pak, benar-benar satu dinding panjang ditempelin. Namanya siapa aja yang ikut Inten di seluruh Indonesia atau seluruh Jakarta ya, saya lupa deh. Kayaknya seluruh Indonesia bahkan. Terus waktu yang TO terakhir saya ada di kertas pertamanya pokoknya. Udah, di situ saya udah. Oh, jadi kertas pertama tuh artinya peringkat yang bagus gitu. Iya, top 30-nya Inten. Waktu itu banyak nama Rifki Raffian tuh kayak ada tuh. Banyak lah anak-anak FTI itu yang saya, ini anak-anak Inten nih dulu nih. Bukan Rifki atau siapa gitu, pokoknya saya. Jadi nama-nama yang dikenal dulu, ternyata ketemu di kampus gitu. Ketemunya di kampus aja gitu intinya. Nah, singkat cerita ya akhirnya dapet sih teknik fisika, FTI akhirnya dapet SBM-nya gitu. Nah, oke. Terus itu berarti dari waktu pas SBM pilihannya apa? FTI dulu, terus baru apa? FTI, ya? FMIPA sama teknik fisika ITS. Oke. Terus keterima di FTI. Keterima di itu nggak ada peminatan ya 2018. Nggak ada. Itu angkatan saya doang Pak yang di skip. Peminatan saya juga nggak paham konsepnya apa, cuma ya udahlah. Jadi angkatan 19 ada, 17 ada Pak. Nah itulah. Iya, 19 Farah peminatan kan ya dulu ya. Farah peminatan, terus 20 juga rasanya ada. 21 juga sekarang banyak peminatan. Itulah. Nah, terus itu, tadi saya penasaran taunya kuliah di TF itu gimana? Terus kan katanya ngebandingin courses silabus gitu.
Dari mana itu? Dari website? Dulu tuh saya nggak ingat, tapi kalau nggak salah tuh Six, Pak. Meskipun saya baru sadar Six kayaknya nggak sih. Gue waktu itu saya udah pernah bisa ngeliat apa, atau kayaknya sama cutting saya sih kalau nggak salah. Saya lupa juga. Pokoknya kayak difotoin gitu sih, Pak. Lebih ke, oh ini mata kuliahnya ini aja. Kayak dulu emang dibantuin gitu kan buat cari mata kuliahnya apa aja sebenarnya sama dosen sama guru-guru. Kayak dari BK sih kalau nggak salah. Emang dikasih gitu. Nggak lihat website TF sama sekali? Enggak, ngeliatnya bukan website TF. Website TF lihat sih, tapi kan nggak tahu matkulnya apa gitu loh, Pak. Kayak ya udah cuma sekilas doang. Terus kayak dulu kurang update deh. Website kayak saya kurang tahu. Iya, tahun 2018 ya. Oh iya. Saya belum pulang. Oh, belum pulang. Boleh. Kan udah update ya, Pak? Revolutionary. Tapi kemarin lagi ada masalah tuh nggak bisa diedit. Nanti kita coba lihat. Mudah-mudahan. Ternyata penting juga ya. Kita sangka kadang anak SMA mungkin nggak berpikir sejauh itu untuk lihat silabus. Tapi waktu lihat silabus emang ngerti. Maksudnya kuliah-kuliahnya. Nggak juga. Saya nggak ngerti sih. Cuma kan dari nama-namanya kan kayak, oh ini bisa nih gue nih. Tapi ya itulah, namanya so tau, Pak. Waktu itu lebih ke, saya pengennya FTI, nggak tahu kenapa saya dari awal pengennya udah FTI lah. Saya ngelihat jurusan yang lain kayak teknik kimia, aduh nggak dulu. Terus TI, MR, saya juga nggak semangat gitu ngeliat. Terus kalau ngeliat teknik fisika kan ada, mekanika kuantum nih kayak gitu masuk kan. Nggak dulu sih. Gitu ya, kayaknya keren ya, begitu dapat kuliahnya. Nggak, aduh, salah sih. Tanya yang baru ujian kemarin, udah ujian. Lihat statusnya parah di IG itu sudah pengen ketawa aja kayak abis UTS kemarin kuantum. Gimana Pak UTS Pak? Udah lah Pak, yang lalu biarlah berlalu. Setuju. Udah lah Pak. Pokoknya tahu nanti lihat nilai terakhir aja ya. Ya udah, saya tahu nilai akhirnya aja lah. Gimana belas kasih pengampunya. Betul. Oke. Oh terus berarti balik lagi ke Mika nih. FTI masuk terus memang tertarik TF dari awal kan. Iya. Terus begitu masuk di FTI itu tidak goyah, tetap mau. Oh. Saya mengajak Anova GN Paskah buat masuk teknik fisika, Pak. Itu kalau nggak saya dia nggak ada tuh di sini sekarang, Pak. Saya waktu itu sadar orang-orang yang pengen TF tuh dikit banget, Pak. Sadar banget kelihatan, nggak ada nih karena nggak ada peminatan kali ya. Jadi yang pengen tuh emang kelihatan dikit. Wah di situ saya menarik orang, let's go kita TF biar saya ada teman. Oh emang saya nggak punya teman. Ini maunya ke jurusan lain. Tekim dia tekim banget. Dia waktu itu ada foto, Pak, di itu lucu banget. Halo Jai, maaf Jai. Pokoknya dia foto di depan labir, Pak. Di depan labir dia foto kayak, oh gue tekim nih. Tapi ternyata akhirnya dia masuk TF karena milih TF akhirnya. Nge-freeze ya. Mika, gitu nih. Nge-freeze nih. Halo Mika. Ya, nih. Dengan dikatain Pak ntar. Ternyata dia semangat masuk TF nih dia. Mika. Gue udah tahu ternyata dia. Sekarang anak peminatan banyak loh, Pak, 2021. Oh. Dan ada 60 orang kalau nggak salah. Maaf, Pak, putus. Nah, putus. Balik lagi. Jai. Iya, akhirnya si Jai ya udah saya undang, saya paksa sih. Tapi dia menemukan ininya lain sih. Dia mungkin menemukan alasan. Dia milih waktu penjurusan TF. Oh iya. Iya, pilihan satu dia TF juga. Oh, jadi kamu bisa persuasinya. Iya, persuasi sampai nggak jelas Jai. Iming jadi apa? Nggak tahu saya juga. Bisa sampai akhirnya mau masuk TF nih. Menarik juga. Tapi berarti ternyata TF bisa juga ya memberikan pesan yang menjanjikan juga buat anak SMA. Soalnya selama ini even dosennya pun suka ragu, kadang kayak emang ya TF pasti namanya aja kan udah ngeri ya, teknik fisika. Di zaman sekarang anak-anak maunya kan minatnya jarang yang hard science gitu ya. Tapi ternyata ada juga ya anak-anak yang mau gitu. Dulu emang harapannya apa coba? Harapan kamu pertama? Mungkin logikanya dulu cuma masuk ITB doang kali ya. Iya, tapi kan masuk ITB kan bisa macam-macam. Tapi ya sebenarnya itu sih Pak, nggak lagi. Iya, tapi
Saya emang pengen FTI aja gitu Pak dari awal, gak tau kenapa juga. Terus kayak ini teknik fisika mantep nih kayak ini. Udah gitu doang. Sebenarnya kalau dibilang tahu banyak juga nggak tahu banyak, isinya apa kayak gimana itu nggak sebanyak itu dia terekspos-nya. Karena dulu jujur susah sih Pak cari teknik fisika siapa aja, kan kita cuma taunya Chow Buchanan. Pokoknya ya orang-orang yang sama lagi yang itu udah high level banget kan. Kita nggak tahu mereka works-nya apa gitu. Jadi itu mungkin yang mencapai ke high level itu melalui apa tuh nggak jelas ya, langsung set gitu tiba-tiba direktur something, tiba-tiba menteri gitu kan susah ya. Jadi agak nggak jelas gitu loh. Tapi ya kalau misalnya ada event yang buat itu ya Pak, gue jadi promosi ya Pak. Iya, tapi kalau misalnya tahu orang jadi tahu ya at least bisa kerja di mana aja sih, terus mereka dikerjain ngapain aja, menurut saya tuh ngebantu banget sih harusnya. Kayak gitu. Kan nanti tanggal 26 27 mau ada. Betul, Pak. Iya, betul. Itu dia, Pak. Ini Farah udah minta beberapa teman saya tuh, ada yang udah setuju. Beberapa yang di bidang AI kemarin. Mika juga nanya ya. Terus di bidang kayaknya sustainable energy banyak kita. Nanti share juga ya buat ke dosen-dosen alumni mungkin yang siapa tahu punya anak lagi galau untuk nyari kuliah, nah mungkin bisa menjadikan TF salah satu pilihan yang sangat menjanjikan. Karena itu sih Pak, dengan fleksibilitas. karena sering dibilang luas, tapi kita nggak lihat luasnya tuh apa gitu. Cuma sekedar luas aja ya, tapi apa nih luas nih artinya apa gitu. Kesannya gitu ya, pokoknya luas Palu Gada aja, perlu mau Gada gitu, terus tapi nggak jelas juga gimana. Nggak jelas isinya apa itu dia. Tiba-tiba alumninya direktur menteri ini kan jalur ke situ apa ya? Jauh banget. Lompatannya sangat jauh gitu, jadi kadang nggak kebayang juga. Dan somehow juga kadang belum tentu relevan dengan apa yang bakal dihadapin sama anak-anak sekarang kan ya. Betul. Jadi memang ya mudah-mudahan nanti tanggal 25 26 makin banyak. Itu diundang juga anak-anak SMA gitu nggak? Boleh nggak sih? Emang diundangnya pengennya ke sana sih. Kita lihat Farah aja bisa sehebat apa melakukan itu promosi. Farah promosi sekalian di sini Far. Iya Pak, nanti abis ini kita promosi. Oke, nanti ya Career Days itu ya mudah-mudahan pecah lah apa istilahnya, zaman dulu sih ada istilahnya ini. Oke. Ya udah berarti balik lagi nih terus ke Mika, tadi masuk TF berarti memang udah cinta sama TF dari awal ya. Dan apakah sesudah masuk jurusan itu terbukti kecintaannya? Saya tuh waktu tingkat 2 mungkin nggak kerasa ya, karena belajarnya kan masih basic banget ya, mungkin masih sama jurusan lain yang basic. Tapi gitu di tingkat 3 itu kalau ngobrol sama orang lain dari jurusan lain tuh kita pasti itu kerasa banget Pak. Itu benar-benar kerasanya tuh kerasa itu. Jadi yang lain kalau ngobrol tuh udah nggak bisa ngobrolin kuliah, biasanya kalau nongkrong ya nongkrong aja gitu kan. Tapi kalau saya masih bisa tahu dia ngomong apa sih. Waktu itu ada teman saya anak desain interior ngebahas misalnya RTTV gitu. Oh ya saya paham tuh. Pernah gue kerjain tuh. Ya kayak gitu-gitulah meskipun ya kita cuma taunya dikit ya, nggak paham banget gitu. Tapi ya masih bisa nyambung sama anak sistem informasi gitu. Kan waktu itu sempat ngambil IoT juga. Jadinya ya paham lah sedikit meskipun saya nggak jago-jago banget. Tapi ya itu jadinya emang pola pikir kita tuh bisa masuk ke semua jurusan tuh nggak salah sih. Kalau yang saya paling rasain sekarang ya. Jadi untuk pergaulan tuh ini banget ya, maksudnya bisa nyambung, bisa masuk ngobrolannya gitu. Dan itu kerasa di tahun ketiga. Iya, kalau tahun kedua sih enggak. Kita nggak tahu apa. Farah bentar lagi tuh. Iya, bentar. Tingkat 3 selesai lah. Tingkat 3. Nah. Walaupun tingkat 3 kuliahnya kan dihajar terus tuh, kuliah yang susah-susah semua kumpul di situ. Nggak salah. Nggak salah sih itu. Tapi nilainya bagus kan dulu? Siapa nih Pak? Farah. Farah belum beres. Oh iya betul. Lumayan Pak, lumayan lah ya. Pokoknya ini ya. Iya sih, memang di TF kerasa betul sih. Saya juga sebagai alumni TF ya, ini kan pakai HMFT juga nih.
memang kerasa gitu. Terus nanti bagian kalau ketemu calon mertua tuh bisa masuk tuh, calon mertua mau backgroundnya elektro, mesin apa, gampang masuknya, tinggal nanti ngomongin apa tuh bisa jadi modal yang cukup ini ya. FT mah nyambung aja gitu. Rasanya wawasannya luas gitu Pak, padahal sebenarnya luas tapi ya udah gitu. Jadi kayak membuka pembicaraan bisa, nanti bagian apa yang kita nggak ngerti ya nanti kita googling dikit lah gitu. Setidaknya keywordsnya bisa tahu gitu. Bahkan kayak itu sama sih ya, desain gitu ya, juga ternyata memang mereka juga aspek fisika yang diperhatikan juga banyak kan. Kadang bahkan ngobrol sama arsitek kalau ngurusin di rumah, tukang pompa gitu, nyambung aja gitu akhirnya. Walaupun memang urusan praktikalnya kita lebih banyak harus belajar lagi sih justru sama beliau-beliau gitu ya. Nah, Farah sendiri sekarang tahun ketiga akhir-akhir nih, udah mulai kebayang nggak Far gitu kayak apa ya, bisa menikmati sebagai anak TF itu kalau ngobrol kemana aja tuh bisa nyambung gitu. Udah mulai ada perasaan gitu nggak? Ya lumayan sih Pak, jadi kayak saya ngobrol sama teman-teman yang dari elektro, saya nggak punya teman anak desain sih Pak, jadi saya nggak bisa ngobrol sama anak desain. Bisa sama anak elektro sama anak-anak mesin gitu, kadang-kadang kalau misalnya ngumpul gitu lagi belajar atau lagi ngobrol doang, ya nyambung aja, teman saya ngomongin ini, oh ya kemarin juga gue belajar itu di sini, terus yang ini pas belajar ini Farhan pusing banget, iya tuh kemarin juga gue belajar itu gitu Pak. Kemarin tuh apa ya, anak-anak tekim pada belajar itu, transfer kalor gitu, terus mereka curhat gitu Pak, gini. Terus kayak saya bilang juga, iya tuh kemarin juga gue belajar itu, pusing banget. Jadi ya sama-sama pusingnya berasa gitu. Sama-sama pusing. Di tekim kalau nggak salah nama kuliahnya apa, peristiwa perpindahan kalau nggak salah ya. Ininya kuliahnya. Iya sih. Itu jadi. Terus teman-teman nggak pada wonder, oh lu tahu semua sih Far gitu, belajar apaan aja gitu. Iya justru mereka nanya gitu, jadi bingung kan, kok lu belajar semua sih, maksudnya kayak yang elektro gitu ya, tenaga listrik, mereka cuma belajarnya tentang elektronya doang gitu, mereka gak paham soal yang lain-lain juga aspek lain. Tapi kayak saya belajar gitu semua, terus mereka kayak, lu gak pusing apa Far, semuanya belajar. Terus kayak ya saya bilang ya pusing lah. Tapi ya udah gak apa, seru sih, lumayan lah. Oke lah, ya alhamdulillah lah, walaupun pusing tapi nanti biasanya kita di tingkat keempat baru mulai spesifik, tapi setidaknya memang itu bisa jadi modal sampai tua sih. Jadi kita enaknya nanti kalau udah gitu, kalau ternyata di kerjaan butuh orang ini nih, ternyata nggak usah jauh-jauh nyari jurusan lain, teman-teman di grup angkatan ada aja gitu yang ngerjain itu gitu. Jadi memang ya keuntungan kita sih networknya jadi ini. Bahkan kadang yang dulu pas kuliahnya diem-diem aja gitu ya, ternyata dia somehow jadi expert setelah 10 tahun di bidang yang unik gitu ya. Ternyata si ini sekarang ngerjain itu gitu. Jadi nggak usah jauh. Makanya baik-baiklah sama teman angkatan ya. Nanti tahu-tahu at one day, at one time malah perlu gitu, butuh. Oke, sip, menarik. Nah, tadi kuncinya itu ya, jadi ngobrol sama teman-teman, terus nyambung sebagai anak TF. Nah, ini yang biasanya jadi nyambung untuk bahasan kita nih. Biasanya kan tingkat 3 mulai ikut lomba tuh. Nah, tingkat 1 kan ambis masuk jurusan. Tingkat 2 ambis himpunan biasanya ya, masuk himpunan OSJUR. Tingkat 3 mulai nyari-nyari prestasi buat lomba dan lain-lain sebelum tingkat 4 TA gitu kan ya, siklusnya biasanya kan gitu. Biasanya. Nah terus berarti kan dari situ tingkat 3 lomba nih. Nah mungkin Mika udah nyobain nih, gimana sih ketika kan udah menang berapa kali tuh Mika tuh cerita, kadang kalau bimbingan sama saya suka nyombong dia tuh, Pak saya menang ini menang itu. Bahkan anak TF-nya sendiri gitu kan. Nah diceritain dong gimana tuh ceritanya, terus kamu pernah lomba apa aja yang sebenarnya mungkin tidak dalam keilmuan TF tapi ternyata surprisingly bisa gitu nge-handle itu. Kalau dulu mungkin lomba pertama yang saya ikutin apa ya, yang benar-benar serius, yang bukan gimmick-gimmick gitu lah ya. Kalau yang jadi waktu itu pernah kan, karena di OSJUR itu
ada himpunan Far. Tahu nggak Far? Ya itulah. Kalau nggak tahu sih. Iya, pokoknya kayak kan ada jahim kan sekarang nggak bisa ngasih jahim. Iya, terus kalau aku tuh waktu itu sama adalah 2 orang Pak dari angkatan 19. Nah itu kayak kita bondingnya mau ngapain nih? Bonding aja. Kayak nggak kalau kan ada yang ngasih makan. Kalau saya bondingnya mau apa? Yaudah kita ikut lomba aja ya, lucu-lucuan. Nah itu waktu itu yang saya pertama kali nanya ke Pak Naren. Yang saya pertama kali kontak itu lomba itu sebenarnya Pak. Lomba esai. Tapi di situ nggak lolos. Lanjut saya belajar. Waktu itu habis nonton startup tuh. Nonton startup sama Jipyong. Iya, Jipyong sama Jai sama Michael. Waktu itu saya ajakin kan. Awalnya si Jai kayaknya enggak deh. Padahal kayak udah lah Jai, hidup kita kosong-kosong juga dah. Ya kan kayak gitu awalnya. Udah gitu kita lomba yang kebetulan ketuanya juga si Purcell Pak, si Rifki, ketua acaranya. Nggak ada hubungan sih ya. Tapi pokoknya dia ya biar kita mensupport acara dia lah. Masa nggak ada biar asik lah gitu kan. Lomba apa tuh? Ganesha Ayotek Pak waktu itu. Pertama kali. Oh, itu saya jadi juri. Itu saya menang. Oh, berarti Pak Naren menangkan saya. Terima kasih ya Pak. Saya jadi juri yang babak awal. Iya. Saya nggak tahu tapi nggak kenal. Cuman ada beberapa anak TF saya ingat sih. Terus? Nah di situ kebetulan di situ best idea. Jadi waktu itu lebih ke ide yang pakai IoT itu apa sih kayak gitu. Jadi kita waktu itu di situ jadi bukan juara 1, 2, 3 sih kalau di situ. Jadi kayak lebih ke kategori aja. Nah di situ menang karena Michael kan emang idenya luas ya. Otaknya sangat luas. Jadi saya waktu itu? Tentang ini Pak, distributed energy storage. Jadi waktu itu kita mikirnya adalah pemakaian, ya pokoknya intinya saklar yang pintar, saklar pintar gitu Pak, yang bisa kita cek konsum energinya berapa. Terus kalau misalnya yang kita masukin juga tuh ini yang paling menurut saya lumayan beda sama yang lain tuh, kita pakai peraturan yang belum dipakai tapi bakal dipakai di ibu kota negara baru. Jadi kita ngelihat kalau peraturan ini dipakai nanti produk kita tuh berguna banget loh, kayak gitu sih sebenarnya. Oh iya, saya ingat sih, saya pernah baca tuh salah satu proposalnya di awal-awal. Waktu itu saya cuma ngerti soalnya anak TF, tapi ya memang ya saya objektif ya. Jadi kalau jadi juri objektif lah, tapi ya somehow nggak enak juga kalau ngelolosin ternyata nggak ini kan. Ternyata memang bagus. Terus akhirnya menang. Saya nggak ngikutin sih kalau sampai itu akhirnya menang sih. Akhirnya menang yang itu. Jadi juara apa itu? Ya juaranya namanya Best Idea Pak. Best Idea. Jadi ada, soalnya kan idenya itu ditaruh jadi produk beneran. Tapi akhirnya cuma jadi poster doang sih karena pandemi juga kan. Tadinya tuh kayak bakal kita ke awalnya tuh bukan janjinya sih. Di event awalnya tuh yang kita paham adalah ada tim idea, ada tim makers. Jadi nanti idea kita bakal dibuat sama tim makers. Gitu. Iya, kalau nggak salah bakal ada kayak coaching segala macam gitu bukan ya? Akhirnya tetap ada coaching sih Pak, secara virtual aja tapi lebih ke pitch deck kita, cara kita menyampaikan ide kita, bukan ke coaching tentang produknya sendiri. Oh, oke. Lebih ke soft skill-nya ya? Iya, betul. Terus udah lomba itu menang 1 nih, terus ada lagi? Kayak banyak aja. Terus saat itu saya sama teman saya anak Tekim bertiga. Jadi waktu itu kita bercanda-bercanda, lomba kali ya, lomba ucil-ucil kali ya. Itu lomba marketing. Kan gak ada hubungan ya Pak, emang kita pengen coba aja. Kayak saya pengen coba bisnis case kan, waktu itu sering ke up lah bisnis case. Terus akhirnya saya ikut lomba marketing. Waktu itu adalah lucu banget sebenarnya Pak. Jadi waktu sebelum pitching kita udah di ranking gitu sama anak tech. Jadi kita bertiga, kita udah di ranking, kita peringkat 14 dari 15 tim. Oh, oke. Terus juaranya cuma 1, 2, 3, udah males dong kayak, kita udah kalah. Kita udahan dulu lah. Jadi waktu pitch, akhirnya kita pitching gitu pitching, terus pengumuman juara itu teman saya kita bertiga udah pada nggak mau datang pakai udahlah kita nggak juara lah. Terus ya udah saya pakai HP waktu itu, ya udah saya nyalain aja kan karena disuruh join, pokoknya satu tim harus ada 1 orang, ya udah saya join. Nah tiba-tiba saya juara 2 Pak. Kita nggak udah dari peringkat 14. Dari klasemen yang 14 itu tiba-tiba sesudah lombanya berlalu jadi juara 2. Jadi nggak ada penyisihan dari 10 dulu jadi 5. Nggak ada. Kalau itu langsung. Nah di situ kita ketawa aja sih kayak, ini kayaknya salah deh. Ini cek dulu. Itu bahkan saya sampai kirim foto. Lomba marketing Pak.
Oh, yang dari marketplace itu. Marketing itu dari universitas apa ya? Saya lupa lagi. Dari universitas juga sih. Pokoknya jadi quest-nya apa? Jadi itu ada salah satu tempat wisata namanya Kampung Coklat di Jawa Timur kalau nggak salah. Nah, mereka itu kehit sama pandemi, terus mereka pertanyaannya pokoknya adalah gimana caranya mereka bisa thrive selama pandemi ini gitu. Gimana caranya mereka tetap bisa marketing yang bener tuh, channelnya lewat apa, kayak gitu-gitu lah. Terus itu sama teman-teman saya kita buat ya lucu-lucuan lah. Kayak ya idenya lumayan bagus sih sebenarnya, kita buat festival, buat apa yang jatuhnya. Tapi waktu kita ngeliat tim lain tuh kayaknya waktu itu kita nggak nontonin tim lain sih Pak, jadi kita kurang tahu juga yang tim lain tuh bentuknya seperti apa. Nah ya untungnya adalah kita bisa juara 2 itu aja sih. Kita bingung kenapa menang juga nggak tahu. Jadi waktu itu apa solusi yang ditawarkan bisa sampai menang itu teh? Solusinya itu yang pertama ada crowd management buat di Kampung Coklatnya sendiri. Jadi mereka tuh sebenarnya udah menang, mereka mampu sama pandemi ini. Waktu itu kan awal-awal pandemi banget ya. Mereka tetap bisa menjaga protokol gitu, tapi mereka belum ada crowd managementnya. Nah di situ kita taruh crowd management, terus bikin lomba antar UMKM ya kayak gitu-gitu sih. Lebih ke ide aja soalnya. Jadi justru nggak terlalu banyak teknisnya, justru nggak terlalu banyak engineeringnya ya, lebih ke creativity, mengemas itu aja. Oke. Tapi ya mungkin kayak crowd management gitu ya sama ada lah ya, kayak misalnya gimana sistem apa network online cloud or something yang gitu. Enggak Pak, crowd management di tempatnya. Oh, kayak harus dibuat jalur. Enggak kayak model peduli lindungi gitu enggak ada. Dulu enggak kepikiran tuh peduli lindungi itu. Belum ada. Masih manual lah ya jatuhnya. Masih manual waktu itu. Gitu. Nah, terus kedua nih. Nah, terus nih banyak ya, kayak banyak banget. Tapi itu jaraknya jauh-jauh sebenarnya Pak. Jadi enggak nempel-nempel kayak 3 bulan 4 bulan gitulah. Okay. Terus itu dari kami tim bertiga itu kayak kami ngerasa kayak kita jago deh. Kayak biasa lah ya. Sotoy banget kan hidupnya kan. Jadi kita ngerasa kayak ada satu lomba lagi nih Shopee waktu itu Pak. Jadi Shopee bikin ultimate case challenge gitu, business case juga sebenarnya. Tapi mereka waktu itu bisa berempat. Akhirnya kita nambah satu orang lagi dari tag team lagi. Jadi kita full timnya tuh 3 tag team, 1 TF. TF-nya situ doang sendiri. Iya, saya doang. Nah, udah gitu kasus sebenarnya itu benar-benar lebih ke manajemen, lebih ke business development, terus marketing lagi. Jadi nggak ada TF sebenarnya. Nah, waktu yang pertama itu kita tuh harus ngumpulin CV yang pertama. Jadi itu dari 700-an tim di-cut jadi 100 tim. Itu buat dari CV doang. Dari 700. Dari 700 jadi 100. Udah gitu dari 100 kita disuruh buat video pitching gitu selama 10 menit tentang ada yang namanya toko masak. Ini saya sampai hafal banget. Jadi toko masak ini mereka salah satu e-commerce lah. Dia gimana caranya dia bisa tetap jualan selama pandemi. Terus ya saya udah lupa sih sebenarnya solusinya apa aja karena waktu itu udah akhirnya soalnya berubah terus Pak case-nya setiap minggu. Nah, nanti saya ceritain lagi. Jadi waktu yang pertama itu dari 100 jadi 15. Nah itu kebetulan yang video 10 menit tim kami tuh lolos. Jadi 15. Nah dari 15 itu soalnya beda lagi. Kalau tadi toko masak, kalau sekarang gimana caranya Shopee bisa masuk ke Latin Amerika. Dan itu emang real case. Iya real case. Benar-benar case yang lagi mereka kerjain lah sebenarnya. Nah dari 15 itu sadis banget Pak sebenarnya. Itu kayak The Voice Pak. Jadi kita pitching di hari Sabtu gitu atau hari Minggu. Hari Sabtu sih kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita pitching, mereka nggak nyalain video, artinya kita kalah. Artinya kita, kita tidak lolos lah pokoknya. Nah, jadi waktu itu ada 3 juri, setiap juri itu ngambil 2 tim. Jadi ada 6 tim dari 15 ke 6. Itu kan udah, ini deg-degan banget kan. Terus waktu itu kebetulan saya tuh abis kelompok sebelum saya itu anak TI semua, TI ada MR kali ya. Pokoknya anak ITB juga, kenal teman-teman saya juga. Ada GC, gitu-gitulah pokoknya. Yang lain itu banyak tim yang jurinya aja nggak. Jadi kan itu kan jurinya nyalain video. Jadi bisa aja dari satu tim itu 2 juri nyalain video gitu loh. Jadi mereka bisa berebut gitu milik kita kayak The Voice persis lah. Iya. Nah waktu saya tim sebelum saya itu tiba-tiba mereka kan banyak yang nggak nyalain video tuh ya. Karena dari 15 ke 6 kan. Banyak yang pokoknya nggak ada nyalain sama sekali. Tiba-tiba tim sebelum saya itu jurinya 2 yang nyalain video. Langsung lah kita peer pressure kan. Waduh,
gimana ini mereka 2 kan. Udah gitu ya pokoknya di situ kita udah ya kok mereka tiba-tiba 2. Kayak berarti kan kita kayak kelompok setelah yang bagus banget kan intinya kan. Iya. Oh iya ya, nanti secara perspektif tuh subjektivitas berpengaruh. Iya, terus tiba-tiba waktu itu tuh saya ngajak teman-teman saya juga nonton. Mereka tuh ada momen pokoknya mereka di chat ketawa-ketawa kayak, "Woi, tegang banget." Terus gitu tiba-tiba saya 2 juri juga pengen nyalain video. Itu langsung ketawa. Jadi tuh waktu lagi pitching gini, tiba-tiba videonya nyala kan. Itu langsung lupa, saya benar-benar lupa saya harus ngomong apa juga udah terdistract ya, hilang semua. Iya, mukanya langsung ketawa semua kan, langsung seneng banget kan. Nah, udah kayak gitu tuh 15-6. Akhirnya lolos tuh 6. Nah, di situ kita hampir setiap 2-3 hari sekali tuh ketemu tim dari Shopee ya, orang Shopee langsung yang ngelatih kita. Terus kita ketemu, saya waktu itu kan 2 tuh. Akhirnya kita yang milih kan, kita mau milih. Mereka yang milih. Jadi mereka berdua berdebat, oh ini tim gue lah, kayak gitu. Saya tuh sama Pak Handika Yahya. Pak Handika siapa namanya? Dia eksekutif direkturnya Shopee Indonesia. Pokoknya kita kayak, oh ini orang tinggi juga. Terus akhirnya kita waktu itu pitching sama dia Pak. Ada sesi mentoring sama dia. Itu tuh 5 menit. 5-10 menit gitu. Kan sibuk banget ya pasti ya, Pak. Bapaknya sibuk banget tuh kan pasti. Itu waktu kita pitching dia ngomong gini yang saya ingat banget. Saya agak gak ngerti kalian ngomong apa. Pokoknya intinya kalian gak jelas, kalian menyampaikan apa saya gak ngerti. Padahal itu posisinya decknya harus dikumpulin besok ya Pak. Itu kita down banget kan, aduh matilah ini. Jadi waktu itu benar-benar kerjainnya gila-gilaan. Akhirnya dari 6 orang tuh pitching lagi. Terus mereka yang nentuin siapa top 3-nya. Akhirnya kebetulan saya juga lolos tuh top 3-nya. Gitu. Dan dari top 3 itu akhirnya dilombakan lagi atau dilombain lagi Pak. Jadi udah gitu case-nya beda lagi. Maksudnya bukan case-nya beda lagi. Ditambahin lah kayak mereka nambahin ada sisi. Sekarang sisinya di operation ya, bukan di sini lagi. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah, waktu yang di terakhir itu bertiga itu tim yang lain tuh benar-benar kalau nggak bisnis, accounting, pokoknya anak-anak FEB, UI lah. Benar-benar anak-anak yang mereka kuliahnya belajar itu kan. Sedangkan kita kan tidak ada sama sekali tuh ya. Di situ ya. Emang ahlinya di situ. Terus anak-anak TI justru nggak sampai situ. Nggak nyampe, mereka dari 6 doang, ketiganya nggak lolos mereka. Terus akhirnya kamu juara berapa? Nah, ya pokoknya singkat cerita kalau kami sih merasakan adanya hal-hal yang tidak seharusnya ada pokoknya. Gitu. Ya begitulah. Tapi akhirnya kami kalau di juara 3 gitu. Tapi ya oke banget lah juara 3 ya. Untuk yang penting udah dapat uang bisa dan TF gitu. Iya itu dia. Itu berarti 3 nih. Ada lagi nggak? Lomba udah sih Pak. Lomba itu aja saya. Itu dari berapa trials lomba lain yang diikuti? Itu kan yang menang 3. Oh, enggak, itu semua lomba 4. Yang saya pernah ikutin. Jadi menang semua. Yang anak sama anak TF. Cuma yang pertama doang. Iya, yang pertama yang nggak menang. Jadi dia 3 out of 4 gitu ya. 75% rate kesuksesannya luar biasa. Yang satu lagi saya nggak ikut sih, tapi lebih ke ya kan karena satu divisi BP Pak, divisi BP teknologi study Nikita tuh. Itu ceritanya Nikita lah, karena saya nggak mengerjakan, saya tidak mengambil keuntungan juga dari mereka menang. Saya tidak mengambil uang karena saya merasa saya tidak bekerja. Iya, yang sama Nikita juga menang, bukan? Kamu? Iya. Apa kamu nempel nama doang? Bukan nempel, karena emang saya ikut rapatnya aja kali ya, kayak nggak enak. Saya mengawasi aja kan nih, mengerjakan kan nih anak-anak nih. Lebih ke. Itu tentang kasus apa emang yang kemarin sama Nikita menang itu? Ini karena saya saking nggak mengerjakannya itu sih Pak. Tapi yang saya tahu tuh teknologi tadi kan setiap minggu harus ngeluarin mereka prokernya tuh bikin tentang teknologi kan Pak, info teknologi. Nah terus mereka kayak minggu ini ada lomba, ikutin aja nggak sih? Emang harus ngerjain juga. Terus ya udah kenapa nggak dimasukin kan? Itu ngebahas tentang waktu itu topiknya ada baik banget sih Pak. Pokoknya kalau yang kita tuh tentang electric vehicle. Kita bilang kalau electric vehicle tuh bukan jawabannya, yang benar tuh public transport sebenarnya. Kayak gitu. Nah itu sih. That's the smart terus conclusion ya sebenarnya. Apalagi di Indonesia ya. Sama. Iya betul. Anyway, itu in my own personal opinion sih. Oh gitu.
Jadi memang itu apa divisi di himpunan ya, apa teknologi? Divisi di himpunan. Sekarang divisinya banyak ya, jadi kayak Moses, Pak. Tugasnya apa itu? Tugasnya dia mengkaji apa aja ada teknologi terbaru yang ini gitu. Mengkaji teknologi, Pak. Emang inti divisinya itu. Intelektual muda banget. Kacau. Zaman cendekiawan luar biasa. Harusnya ada tuh ininya publikasinya dong. Maksudnya ada, Pak. Di berkembang.mft, Pak. Ada semua. Dibukukan gitu loh. Oh, dibukukan. Itu kayaknya anak-anak kayak mager sih, Pak. Enggak, tapi kan mungkin ada pembahasannya tertulis. Maksudnya dibukukan nggak harus kayak format laporan sih, tapi istilahnya publikasi apapun itu infografis atau apa disatuin gitu loh. Jadi satu bundel PDF atau apa kan menarik juga. Kayaknya dosen-dosen senang deh kalau ada gitu. Dosen-dosen TF tuh sangat mendukung soalnya kalau mahasiswa kayak apa punya ide-ide kayak gitu. Cuman suka nggak tahu kitanya gitu. Iya tuh, Pak. Berkembang belum ada yang tahu kayak. Iya. Kasih tahu aja nanti saya bisa up atau saya Pak Fakih atau Bu Naila bisa up di grup dosen. Biasanya sambutannya sangat baik orang dosen-dosen. Seneng. Tuh. Kalau itu ya itu Nikita sih emang. Menurut saya emang bagus sih. Pembahasannya emang rinci gitu kan, emang dibandingin sama yang lain. Iya, soalnya saya pernah baca soal anak HMFT buat pembahasan tentang efek kuliah daring or something, I don't know. Pokoknya intinya itu dulu dibikin waktu tahun kemarin macam majalah gitu, e-magazine or something lah. Pokoknya dibikin buku bagus, terus ada pembahasannya macam-macam dari segi mahasiswa, terus ada yang somehow ngomongin tentang kenyamanan. Itu bagus banget maksudnya. Itu bisa jadi salah satu contoh ya maksudnya critical thinking dari mahasiswa TF dengan baru belajar sampai tingkat 3, tingkat 4 tapi sudah bisa melihat hal-hal yang nyata seperti itu kan bagus ya. Nah itu kalau nggak salah sempat di-share sih ke dosen-dosen itu. Kalau kemarin tuh dulu tuh kan divisinya tuh lebih ke kajian secara general, Pak. Kalau yang tahun ini tuh dipisah gitu, Pak. Ada yang kajian teknologi, ada kajian sosial. Makanya kalau yang di divisi yang kebetulan di bawah saya, bukan di bawah sih, yang ada sama saya tuh fokusnya benar-benar teknologinya gitu. Ada masalah apa dengan teknologi misalnya. Nah, terus waktu kemarin juga evaluasinya adalah kan itu ngerjainnya lama banget, Pak. Yang lumayan panjang lah, orang mereka bikin dicatat rapi gitu kan. Kalau sekarang lebih pengen kuantitasnya aja sih, kuantitasnya banyak, terus at least yang pengen dibahas tuh ya dibahas gitu dibanding harus panjang kayak gitu. Jadi outcome-nya lebih banyak, tapi pembahasannya lebih efisien gitu, singkat ya kayak gitu sih. Tapi itu menarik juga sih. Kesimpulan tadi mungkin nanti ya kita ngobrol sesudah ini, kesimpulan electric vehicle itu sebenarnya harusnya public transport. Ini saya nggak nyangka aja gitu, mahasiswa zaman now yang nontonnya startup terus gitu kan, terinspirasi dari situ. Tapi saya melihat mungkin berarti ada segi objektivitas pertimbangan di mana ya ternyata the solution is not that way gitu, di mana sekarang lagi ngetren banget kan gitu. Ini kan berarti objektivitasnya sangat tinggi ya, terlepas dari nanti gimananya. Cuman ya saya menarik aja, jadi penasaran juga kok bisa lari ke situ. Berarti ini anak-anak mikirnya banyak hal yang dipertimbangkan gitu secara interdisiplin mungkin ya pendekatannya. Nah, nanti ya menarik sih. Tapi anyway, berarti kegiatan mahasiswa banyak ya sekarang ya. Banyak, Pak. Selain lomba, dan emang nih anak-anak, saya kadang iri nih ngelihat anak-anak muda ini powernya, ini waktunya juga kayaknya saya udah ya ngurus rumah sama childbearing itu sudah sangat tapi ya memang masanya ya, nanti kalian 10-15 tahun mumpung sekarang bisa dimanfaatkan sekencang mungkin. Dan kalau ini mau lomba-lomba, dosen-dosen TF banyak nih yang sangat mendukung untuk ikutan lomba itu. Dan memang sepengalaman saya lomba tuh kadang ide gila itu lebih ditunggu sih ya. Biasanya kayak tadi kan yang Mika bilang yang kampung coklat itu justru
istilahnya kayak ya pokoknya coba aja ide-ide lucu gitu kan, dan ternyata memang yang menarik itu yang gitu, nggak terlalu terkungkung sama batasan-batasan. Iya sih somehow. Oke, berarti menarik ya bahasannya dan lomba-lomba terus gitu. Dan itu mulai dari tahun keberapa, Mik? Semester 6? Tingkat 3 sih Pak, saya baru ikut lomba. Semester 5 berarti. Semester 5. Soalnya sekarang dikejar buat SKPI juga ya, kalau nggak salah ya. Ada hitungan Saya nggak tahu sih Pak itu. Saya itu karena pengen iseng aja. Surat kelulusan itu ada tambahan. Oh, Farah udah ikutan lomba-lomba juga, Far? Biasanya kan ini. Kalau lomba dari TF sih belum pernah sih Pak. Mungkin nanti mau nyoba setelah semester 5 ini. Lomba-lomba di luar TF lah. Sekarang fokus dulu kuliah ya. Apa Pak? Ya, fokus dulu ke kuliah gitu, semester 5 ini ya. Ya nanti saya lomba juga Pak. Ya maksudnya nggak apa-apa juga sih, cuman sekarang saya lihat memang anak-anak kelihatannya ya kalau lihat di IG gitu memang kayaknya definisi mahasiswa yang oke itu harus pernah ikut lomba bahkan menang. Walaupun saya waktu zaman kuliah sendiri pernah sih ikut lomba sekali 2 kali tapi nggak menang sih, cuma sampai finalis gitu ya. Tapi mungkin itu tuh bagus juga untuk mengasah kemampuan public speaking, kerjasama, apalagi sekarang ada yang BKM dan lain sebagainya, itu bisa jadi dan di TF ada loh kuliah yang mewadahi lomba itu pengembangan profesi ya kalau nggak salah. Iya. Jadi yang menang lomba itu bisa dapat 2 SKS dari situ kalau nggak salah, dengan bukan hanya ya, pokoknya ada evidence lomba. Dari hasil itu dilihat apakah itu sesuai dengan outcomes kita, nanti bisa dapat 2 SKS sebagai kuliah pilihan. Nah itu juga baik untuk rewarding orang-orang atau mahasiswa yang memang ikut lomba kan. Terus apalagi? Jadi kesan-kesannya, Mik, pesan-pesan nih Mika untuk adik-adik kelasnya Farah dan teman-teman ketika mau ikut lomba, apa nih tips-triknya? Udah dia 75% tuh kan keberhasilannya tuh. Tapi kalau dilihat kayak gitu jadi bagus sih sebenarnya. Apa ya? Ya jangan takut nyoba aja sih Pak. Karena kalau takut nyoba, bukan maksudnya kalau daftar tuh daftar aja gitu. Banyak kan kalau saya lomba-lomba yang saya ikutin tuh malah banyak yang nggak bayar. Jadi ya nothing tulus gitu loh kan, kita juga sebenarnya ngelatih ini sih kan, orang banyak yang bilang gue sibuk banget kuliah. Itu maksudnya alasan-alasan yang apa ya, kayak kalau kuliah aja udah merasa tersibukkan gimana nanti kerja gitu kan, bukan kerja juga sih, kayak masih banyak yang bisa dieksplor gitu di tempat lain. Gitu sih paling. Ya jangan sampai kayak kalau saya ngerasa ini kalau sekarang mau salah pun gak ada yang ya paling ini Maren sama Panaren kan saya. Kalau TA salah paling jauh juga Panaren gak bakal konsekuensinya tuh nggak segila itu loh, masih dibanding sama kuliah saya dipecat, kalau kerja bisa dipecat, bisa dibawa kasus. Kalau sekarang ya try aja gitu, nggak ada masalahnya. Gitu. Jadi memang privilege ya, menjadi mahasiswa itu privilege sih. Makanya selalu ada pembimbing kalau misalnya apa yang namanya masih belajar, jadi memang perlu dimanfaatkan tuh. Jadi ini, tapi memang kadang ada sih yang nature. Saya juga dulu nggak begitu suka ikut lomba gitu ya, saya lebih senangnya ya kegiatan-kegiatan di kampus aja. Namun sekarang memang kayaknya settingnya ya gitu ya, lomba tuh banyak lagi kan sekarang mah ya, lomba mungkin perlulah coba sekali 2 kali untuk nyari pengalaman juga dan gimana cara bekerja sama itu sih yang walaupun memang kuliah tetap nomor 1 sih ya. Jadi Farah semangat semester 5 lulus semester 6 nanti lulus dulu, mudah-mudahan ini. Oke, terus apalagi Farah kita bahas apa lagi nih? Itu lomba terus udah kali ya, cukup kali. Mika ada lagi yang disampaikan nggak untuk promosi diri gitu atau program HMFT? Program HMFT boleh sih Pak. Promosi diri saya nggak ada yang mau dipromosiin. Ya paling itu sih, kalau saya merasa dulu cari TF
kita tahu TF bagus tapi nggak tahu ngelihatnya di mana gitu. Maksudnya masih sangat sedikit aksesnya. Terus ya semoga ya selama 2 tahun tuh saya merasa kok kayaknya nggak ada ya rasa luas tuh masih nggak jelas lah. Ya saya pengen mencoba menjawab bersama Farah dan teman-teman Farah, Fari dan orang-orang yang sangat banyak tidak bisa saya sebutkan satu persatu di tanggal 26 sampai 28 November Pak, bukan 25. Dari 26, 27, 28. Gitu kita akan buat event yang 3 days event. Hopefully asik ya Farah. Harus asik sih, harus asik. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau yang hari tanggal 26-nya itu dari sore sih Pak, karena kan masih hari Jumat gitu. Sore sampai malam, terus kalau Sabtu Minggunya pagi jam 10 mungkin jam 9 kali, saya agak lupa, sampai jam 1, jam 2. Oke, dan itu isinya banyak alumni kita ya? Full alumni ya. Full alumni. Semua orang TF yang berkarir di macam-macam ya, bidang apa aja? Silakan Farah. Banyak banget Pak, banyak banget. Saya sampai lupa. Loh, ini jadi sama dong kayak luas tapi apa aja? Oh iya, boleh. Boleh saya baca dulu nggak? Boleh. Aduh. Yang saya tahu apa AI sama information technology kayaknya ya. Jadi kalau di hari Jumat itu lebih bahas ini sih Pak, lab sama TA-nya apa aja. Itu hari Jumat. Itu sebenarnya memang targetnya buat masa sih, buat anak-anak 19, 20. Ya, jatuhnya ya. Lebih ke ya nanti juga pasti banyak cari bantuan sama dosen juga pastinya. Ya pengennya sih dari anak TA-nya aja langsung lah ya. Lanjut ke hari Sabtunya itu kita ngebahas tentang teknik fisika bisa di bidang apa aja sih. Di situ tuh ada, saya sambil buka juga, Far. Ada nih, udah buka nih. Udah. Silakan Far. Ada automasi, energi, oil and gas, manufaktur, ya e-commerce juga, terus arsitek lighting, terus education startup, consumer goods, terus startup, ya pokoknya di hari Minggu kebanyakan yang startup di luar teknologi sih Pak. Sama kalau yang di hari Sabtunya yang TF banget lah, kayak Fishbank, terus arsitek, pencahayaan, terus manufaktur, oil and gas, energi, pokoknya per TF-TF-an. Dan itu semua pure narsumnya alumni TF ya? Iya. TF ITB juga. Dari keluarga schooler semua ya, oms dan tantes, masih nggak sih sekarang? Masih gitu ngomong? Masih. Kapten. Oke. Nah itu mudah-mudahan bisa memperluas ini juga ya. Nanti mungkin media publikasinya di mana? IG ya? Masih. Iya, Pak. IG apa? MFT atau berkembang? Di dua-duanya sih Pak. Tapi Pak mungkin utamanya di HMFT. Ya, siapa tahu ada anak-anak yang mau dengar, anak FTI gitu ya, yang lagi milih jurusan juga mereka, soalnya yang questionnaire pertama nyampe tanggal 25, tapi nah, jadi mudah-mudahan. Berarti ini harus cepet nih Far, dieditnya Far. Iya. Nanti keburu lewat waktunya si promosi tadi. Oke, kalau gitu berarti kita cukupkan aja ya, udah sejam. Bincang-bincang pagi ini. Thank you Mika untuk sharing pengalamannya ya. Jadi complete stages setelah masuk TF, bagaimana berkegiatan kemahasiswaan di TF dan lomba-lombanya. Terus Farah juga terima kasih sudah mendampingi selalu ini untuk mengontak teman-teman HMFT dan juga ikut ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan terinspirasi juga nih Farah, semangat kuliahnya selalu. Jadi udah saya cukupkan sampai di sini. 133. This is your captain signing out. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.